Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Penyebab Permasalahan Pemberhentian Hak Kerja Karyawan pada Perusahaan CV Berkah Dwi Mega. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Iin Mardiana dengan NIM 64234005. Perkenalkan nama saya Najma Afifah dengan NIM 64231941. Saya dengan Vinka Julianggraini, NIM 64234001. Iya, pada slide pertama di sini ada latar belakang makalah kami. Manusia merupakan aset penting suatu organisasi yang menggerakkan sumber daya lain dalam organisasi. Sumber daya manusia ini baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja organisasi atau perusahaan dari segi efektivitas dan efisiensi. Hal tersebut membuat perusahaan atau organisasi menyadari peran penting sumber daya manusia yang dikenal sebagai pegawai atau karyawan. Selanjutnya, fenomena PHK dalam hubungan industrial saat ini menjadi isu sentral yang sering muncul dan menjadi topik perdebatan di banyak negara, termasuk Indonesia. PHK merujuk pada pengakhiran kontrak kerja antar buruh atau karyawan dengan perusahaan atau pengusaha. Fenomena ini bisa terjadi karena berbagai alasan yang melibatkan hak dan kewajiban, baik dari buruh maupun pengusaha, serta berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakstabilan dalam hubungan kerja. Pada CV Berkah Dwi Mega, pemberhentian hak kerja karyawan seringkali menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik dari manajemen perusahaan, karyawan, maupun pihak eksternal seperti serikat pekerja atau lembaga ketenaga kerjaan. Penyebab dari pemberhentian hak kerja karyawan dapat disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satu penyebab yang paling umum adalah faktor manajerial seperti kebijakan perusahaan CV Berkah Dwi Mega yang tidak sesuai dengan kebutuhan karyawan sehingga dapat menyebabkan perselisihan antar kedua belah pihak. Ya, selanjutnya rumusan masalah kami. Yang pertama, apa faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan pemberhentian hak kerja terhadap karyawan? Yang kedua, bagaimana pengaruh pemberhentian hak kerja terhadap kegiatan operasional perusahaan? Yang ketiga, apa saja upaya perusahaan dalam menghadapi faktor-faktor yang mempengaruhi pemberhentian hak kerja? Selanjutnya, tujuan masalahnya. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan pemberhentian hak kerja terhadap karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pemberhentian hak kerja terhadap kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya perusahaan dalam menghadapi faktor-faktor yang mempengaruhi pemberhentian kerja. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Najma Afifah. Baik, terima kasih Diana. Saya akan membacakan metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode. Pertama adalah metode field research, yaitu penelitian lapangan yang digunakan untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian. Metode kedua adalah library research, atau juga disebut dengan penelitian kepustakaan. Library research merupakan serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di internet. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan pemberhentian hak kerja terhadap karyawan. Pemberhentian hak kerja seorang karyawan pada perusahaan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut adalah
faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan. 1. Faktor internal. Ada yang pertama, melemahnya kinerja karyawan. Yang dimana artinya apabila seorang karyawan CV berkah Dwi Mega memiliki kinerja yang buruk dan tidak memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan perusahaan. Kedua, pelanggaran terhadap kebijakan perusahaan. Artinya, apabila perusahaan menemukan karyawan yang telah melanggar kebijakan perusahaan CV berkah Dwi Mega, maka perusahaan berkah Dwi Mega melakukan PHK terhadap karyawan tersebut. Yang ketiga, restrukturisasi dan pengurangan karyawan. Yang artinya, faktor ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Contohnya, pada wabah COVID-19 pada tahun 2020 pada perusahaan CV Berkah Dwi Mega. Yang keempat, tidak memenuhi standar disiplin kerja. Artinya, karyawan yang sering tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas, sering terlambat, dan tidak mampu bekerja sesuai jam kerja yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, hubungan kerja yang buruk, yang artinya bekerja tidak sesuai dengan ada yang di dalam perusahaan. Yang kedua, ada faktor eksternal. Yang pertama, kondisi ekonomi makro. Artinya apabila ekonomi mengalami resesi ekonomi, krisis keuangan, dan penurunan permintaan pasar, maka dapat menyebabkan perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Yang kedua, perubahan regulasi pemerintah. Apabila pemerintah melakukan perubahan regulasi mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, dan upah minimum dapat meningkatkan beban biaya operasional perusahaan. Yang ketiga, persaingan industri. Artinya, semakin pesatnya persaingan industri di era sekarang dapat menyebabkan perusahaan melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawannya. Yang keempat, perubahan teknologi. Artinya, pada zaman sekarang, inovasi teknologi yang pesat dapat menyebabkan perubahan operasional perusahaan. Dan yang terakhir, pengaruh pasar global, artinya perubahan kondisi pasar internasional yang semakin naik, harga beban bakunya, dan perdagangan nasional yang terhambat karena dipengaruhi perekonomian Indonesia. Pengaruh pemberhentian hak kerja terhadap kegiatan operasional perusahaan. Pemberhentian hak kerja atau PHK dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan operasional perusahaan. Pengaruh ini dapat bersifat positif dan negatif tergantung pada alasan PHK terhadap karyawan. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan alasan yang jelas, transparan, dan sesuai dengan hukum ketenagakerjaan apabila akan melakukan PHK. Berikut adalah pengaruh-pengaruh yang disebabkan oleh pemberhentian hak kerja pada suatu perusahaan. Pengaruh positifnya, yang satu ada biaya efisiensi biaya, yang dimana artinya perusahaan melakukan PHK dengan tujuan untuk mengurangi biaya operasional, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, efisiensi tenaga kerja. Artinya perusahaan mampu memanfaatkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga perusahaan tidak mengalami biaya operasional yang berlebihan. Yang ketiga, peningkatan produktivitas, yang dimana pemberlakuan PHK dengan pengurangan posisi yang tidak produktif dan berlebihan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Keempat, pemanfaatan teknologi. Dengan melakukan PHK, beberapa posisi dalam
perusahaan dan mengganti menggunakan teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi ketergantungan. Berikut ada pengaruh negatifnya. Yang pertama, penurunan produktivitas, yang artinya PHK dapat menghambat dinamika perusahaan, terutama pada karyawan yang memiliki hubungan kerja yang erat dan rekan lainnya. Yang kedua, kerugian reputasi perusahaan, yang artinya seadanya PHK dengan alasan tidak jelas dan transparan, maka akan menjadi sorotan di mata publik. Yang ketiga, pengaruh moral pada karyawan. Artinya, proses PHK dapat menciptakan ketakutan pada karyawan yang masih bekerja dalam perusahaan tersebut karena akan mengkhawatirkan mereka kemungkinan akan diberhentikan. Dan yang terakhir ada biaya PHK. Artinya, setiap perusahaan yang memberlakukan PHK pasti akan menanggung biaya seperti pesangon, tunjangan, dan administrasi sehingga dapat memberikan beban keuangan dalam jangka pendek pada perusahaan. Berikut akan dibacakan oleh teman saya, Vinka. Silakan, Vinka. Baik, terima kasih Najma. Baik, untuk bagian selanjutnya yaitu upaya perusahaan dalam menghadapi faktor-faktor yang mempengaruhi pemberhentian hak kerja. Untuk menghadapi faktor-faktor yang mempengaruhi PHK, perusahaan perlu melakukan pendekatan yang strategis terhadap karyawan yang bertujuan untuk mengurangi risiko ketidakstabilan operasional perusahaan, produktivitas perusahaan, dan kepuasan karyawan. Untuk menghadapi tantangan eksternal maupun internal, perusahaan perlu melakukan perancangan yang matang, meningkatkan kesadaran pentingnya komunikasi sesama tim, dan pengelolaan sumber daya manusia yang efisien dan efektif sehingga perusahaan dapat meminimalisir resiko PHK dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Berikut upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghadapi faktor-faktor PHK. Yang pertama, yaitu peningkatan kinerja karyawan. Artinya, upaya dalam menghadapi faktor-faktor PHK perusahaan dapat memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan sehingga dapat mengikuti persaingan industri dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Program pelatihan yang diberikan perusahaan kepada karyawan dapat memberikan motivasi kepada karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Yang kedua, penyusunan dan penerapan kebijakan perusahaan yang jelas. Artinya, perusahaan wajib memberikan penyuluhan kepada karyawan mengenai kebijakan internal yang jelas tentang tata cara kerja, hak, kewajiban, dan sanksi. Perusahaan juga harus mengedepankan komunikasi yang bagus sesama tim supaya dapat memahami peraturan yang berlaku dan dapat meminimalisir kesalahpahaman. Yang ketiga, pemeliharaan kesehatan keuangan perusahaan. Yang artinya, perencanaan keuangan yang baik harus dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk memastikan ada cadangan dana untuk situasi darurat sehingga dapat meminimalisir PHK akibat masalah keuangan perusahaan. Selain itu, perusahaan harus memiliki sumber daya pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada satu lini usaha. Perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap proses bisnis dan operasional untuk mengidentifikasi masalah yang dapat dioptimalkan seperti penggunaan teknologi yang dapat membantu operasional perusahaan lebih efisien sehingga membantu perusahaan mengurangi beban operasional. Yang keempat, manajemen krisis dan perubahan eksternal. Artinya, perusahaan yang memiliki rencana kontingensi dapat membantu perusahaan menghadapi krisis eksternal seperti resesi ekonomi, bencana alam, dan perubahan regulasi pemerintah sehingga perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau produk yang rentan terhadap fluktuasi eksternal. Yang kelima, yang terakhir yaitu meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Yang artinya, perusahaan wajib menyediakan program kesejahteraan karyawan yang mencakup kesehatan fisik maupun mental sehingga dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan karyawan terhadap perusahaan. Selain itu, perusahaan juga wajib memberikan fleksibilitas dalam jam kerja, sehingga dapat membantu karyawan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Bab 3 terdapat kesimpulan dari makalah kami, yaitu yang pertama, analisis penyebab permasalahan pemberhentian hak kerja karyawan pada perusahaan CV Berkah Dwi Mega sangat penting untuk mengetahui akar masalah dan mencari solusi yang tepat agar tercipta hubungan yang lebih harmonis antara manajemen dan karyawan.
serta menjaga operasional perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, pemberhentian hak kerja seorang karyawan pada sebuah perusahaan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal merupakan faktor yang lebih berkaitan dengan dinamika sebuah perusahaan, kinerja karyawan, perubahan struktur organisasi, dan masalah keuangan perusahaan. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, regulasi pemerintah, dan perubahan pasar. Yang ketiga, yaitu pemberhentian hak kerja atau PHK dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan operasional perusahaan. Pengaruh ini bersifat positif dan negatif tergantung pada alasan PHK terhadap karyawan. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan alasan yang jelas, transparan, dan sesuai dengan hukum ketenagakerjaan apabila akan melakukan PHK. Yang keempat, untuk menghadapi tantangan eksternal maupun internal, perusahaan perlu melakukan perencanaan yang matang, meningkatkan kesadaran pentingnya komunikasi sesama tim, dan pengelolaan sumber daya manusia yang efisien dan efektif, sehingga perusahaan dapat meminimalisir resiko PHK dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Untuk selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, perusahaan harus melakukan evaluasi kinerja secara rutin dan objektif terhadap karyawan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi mereka terhadap perusahaan. Yang kedua, perusahaan perlu menciptakan komunikasi yang efektif sehingga dapat memberikan karyawan ruang untuk memberikan masukan dan mendapatkan klarifikasi terkait kebijakan atau perubahan yang terjadi di perusahaan. Yang ketiga, perusahaan diharapkan dapat menyediakan program pelatihan yang mendukung pengembangan karir karyawan agar mereka tetap relevan dengan kebutuhan pasar dan teknologi yang berkembang. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.